Kepada seluruhnya, siap gerak. Melajak depan gerak. Tegak gerak. Ya, silakan yang memimpin doa hari ini. Apakah sudah ada kejuaraan? Belum. Nah, itu belakang kurang berapa? Dua ya. Berarti yang tidak hadir 2 orang. Siapa yang tidak belajar, kita bangkitkan semangat kita dulu. Ya. Dengan yel-yel semangat kita. Semangat belajar. 1, 2, 3. Bum 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 bum. Dang 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 dang. Dum 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 dum. Ding 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 ding. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dum 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 dum. Sip. Sip. Tema 2 itu tentang kesatuan dalam perbedaan. Ya. Nah, tujuan kita hari ini pertama, kalian bisa menuliskan suatu peristiwa dalam peta pikiran. Ya. Nanti menggunakan kata tanya dan kalimat yang efektif. Kemudian kita akan mengidentifikasi. Kita akan melihat, memahami, yang mencermati dari bagaimana hewan itu melindungi dirinya sendiri di lingkungan. Nah, kalian perhatikan dulu bagaimana melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Sebelumnya, Ibu sudah membahas mengenai kalimat efektif. Ya, kalimat efektif itu sesuai dengan ejaan atau pedoman ejaan bahasa kamus bahasa Indonesia. Ya, yang terdiri harus ada apa? Yang SPOK. Subjeknya, predikatnya, objeknya, dan keterangan. Jadi bagaimana cara membuat kalimat efektif? Kemarin sudah Ibu berikan bahasa, ya. Nah, sekarang kita akan membuat peta pikiran. Di sini, apa fungsi membuat peta pikiran? Dari suatu teks, nanti ada teks, ya. Kita ingin tahu nih informasi dari teks tersebut supaya lebih mudah, supaya lebih singkat, supaya lebih cepat tahu informasinya. Maka kita buat ke dalam peta pikiran.
pikiran, walaupun kalimatannya tetap harus menggunakan kalimat ya harus. Nah, kita akan membuat peta pikiran dari teks sejarah. Bagaimana cara membuat peta pikiran dengan teks sejarah? Nanti disajikan teks sejarah ya yang ada di paket tadi. Pertama harus membaca teks secara cermat. Jadi kita baca dulu ya, dicermati, dipahami. Kemudian membuat kerangka peta pikiran. Yang tidak punya pasangan Buat kerangka. Nah, Kerangkanya udah ibu buat tadi, namanya kerangka peta pikiran. 1, 2, Ya. 3. Di peta pikiran nanti ada terdiri ini yang tengah-tengah ini judul ya. Kemudian ini kata-katanya apa, di mana ya. Kemudian ada kata-katanya kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah dibuat peta pikiran, nanti kita akan saling bertukar ya dengan masing-masing kelompok. Tugas kalian Nanti dari pertanyaan itu dijawab. Nah, jawaban dari pertanyaan yang ada di peta pikiran itu merupakan informasi yang sudah ya. Nah, sebelumnya sudah ibu bahas. Sekarang sebagai tugas kelompok pertama yang satu bahasa Arab, ya, yang satu pakai halaman 65 sampai 66 ada di situ yang berjudul pertempuran Ambarawa. Oke, kalian lihat di situ pertempuran Ambarawa di halaman 65 sampai 66 ya. Lihat ada berapa paragraf? Ada 8. Ya, ada 8. Silakan dikoreksi dulu membaca tentang sejarah pertempuran Ambarawa. sampai apa? Sampai apa? Kamu tengok ya, sampai apa? Nah, sudah dibaca, nah sudah terbayang ya apa yang mau dibuat pertanyaannya dari peta pikiran. Nanti ibu berikan untuk kerja kelompok kalian ya bersama dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi mau membuat pertanyaan seperti apa dengan kata-katanya yang sudah ada di peta pikiran. Paham ya? Silakan beri nama dulu di setiap kelompoknya atau di lembar kerja. Ya. Siapa yang udah nggak usah yang ada aja yang hadir. Pertanyaan
Bukan dari pacar. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan penjelasan ya, fungsi dari kata-katanya apa itu. Ya, mengapa, untuk apa, siapa, untuk apa sudah diberikan. Kegunaannya atau fungsinya untuk pertanyaan seperti apa? Kalian membuat peta pikiran dari tes sejarah tentang apa? Tentang Karawang. Kapan itu terjadi? Tanggal 12 Desember. Ya, 12 Desember tahun. Berarti itu pada masa ya sudah kemerdekaan, tapi masih ada perang. Nah, peperangan setelah kita merdeka disebutnya adalah peperangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, nah dalam mempertahankan atau melindungi kita, kalau berperang berarti melindungi negara kita ya supaya tetap merdeka. Nah, ini pun kalian lihat ini apa? Binatang. Ini adalah binatang, katanya binatang yang Cita. yang sangat ya, yang sangat cita-citanya kenapa? Dia kalau wilayahnya terancam ya, dia pasti mempertahankan wilayahnya. Jadi bisa berhitung, bisa berpikir berapa orang atau berapa banyak yang akan melawan. Nah, cara binatang ini mempertahankan wilayahnya, melindungi diri itu dengan cara bekerja sama, bergerak. Nah, nanti Ibu akan bahas binatang apa saja yang bisa melindungi diri sendiri. Sebenarnya binatang bisa melindungi diri sendiri, tapi di sini Ibu akan membahas bagaimana hewan melindungi dirinya sendiri. Kita bernyanyi dulu sejenak. Udah? Sambil bernyanyi ya. Satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari.
beberapa hewan dengan bagaimana cara mereka melindungi dirinya sendiri. Ya, nah untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya ya, untuk pembelajaran 4. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup paham? Kalau tidak tahu masih belum paham apa yang belum dipahami, nanti kita bahas kembali di pertemuan pembelajaran berikutnya. Oke, itu aja ya pembelajaran hari ini. Silakan kita tutup pembelajaran untuk berdoa. Silakan yang tadi dipimpin doa. Depan.